Hal tak terduga bisa terjadi kapan saja. Meski sudah kita perhitungkan, tetap saja kita sebagai manusia bisa salah perhitungan. Setelah puas berfoto ria di tempat wisata Batu Kuda, saya melanjutkan untuk menggapai puncak. Ya, memang karena itu tujuan saya dari awal. Kita TikTok jadi. Lumayan sih. Jalannya cukup bagus ya. Dan tadi di sana saya sempat bantuin dua orang berfoto dulu. Nah, kurang pemanasan. Aku pakai topi ya, soalnya panas cuy. Di saat saya mulai perjalanan, saya dikejutkan dengan temuan pakaian menggantung di atas pohon. Hah? Saya sedikit terkejut, karena yang saya takutkan itu adalah orang. Tapi setelah saya zoom pakai kamera handphone, ternyata itu ialah orang-orangan sawah. Kan karena trek awal perjalanan kali ini yakni dimulai dengan kebun warga. Jadi karena warga takut akan hama, jadi mereka mengantisipasi dengan membuat orang-orangan sawah. Jalannya udah ketutup coy. Apa? Bismillah. Menembus awan. Setelah itu saya lanjut menembus jalan yang mulai ketutup, karena mungkin sudah jarang pendaki yang kesini. Dan tanjakannya juga lumayan licin karena semalam setelah hujan. Jadi kaki saya agak sedikit tergelincir-gelincir gimana gitu. Capek coy. Jalannya licin. Setelah mendaki beberapa saat, akhirnya saya menemukan tempat yang lumayan lapang. Ya, cukup tepatlah buat beristirahat sejenak, mengistirahatkan kaki yang lumayan pegel akibat diserang tanjakan yang curam dan lumayan licin. Treknya landai ya guys ya. Ini kuning semua. Dan gak ada orang. Sudah aku guys. Bismillah. Dan kerang. Dan lanjut setelah istirahat, saya pun lanjut lagi menyusuri jalan yang sekarang cukup landai sih. Tapi ya namanya gunung ya, bonus sedikit langsung nanjak terus. Dan tak jauh lagi di tempat yang landai tadi, tiba-tiba saya langsung dihadapkan dengan tanjakan yang curam banget dan licin. Ya, tidak salah lagi, licin ya guys ya. Coba aja kalau hujan di sini. Mantap jiwa. Dan licin cok. Ini tanahnya tanah yang kayak batu cadas kalau di Sunda mah. Kalau di kalian nggak tahu aku. Nih ini licin coy. Oke lanjut nah. Mantap loh. Udah lama nggak latihan fisik, jadinya mantap capek. Tuh.
Masih nanjak pol. Bawah juga. Huh, mantap guys. Latihan fisik kita hari ini. Ada buah semangka cuy di hutan. Karena ini masih terus kebun warga mungkin ya. Makanya ada tanaman seperti itu. Treknya bikin merinding coy. Takutnya ular gitu di atas sana. Jatuh ke tas kita. Ngeri sedap. Tapi kalau malam kelihatan coy. Trek-trek akar membantu saya menemukan pijakan kaki. Tapi yang saya kesalkan ialah trek tanah yang licin. Kayak batu tapi tanah. Ya, kalau kalian pendaki pasti kalian tahu lah. Betapa menyebalkannya trek-trek seperti itu. Dipijak licin, nggak dipijak mau jalan kemana gitu. Pokoknya serba salah ya guys ya kalau di trek begitu. Aduh. Wah, mantap sekali guys. Sesekali ada batu besar yang cocok buat beristirahat. Lumayan lah buat mengistirahatkan pinggul dan bahu dari lelahnya pendakian yang cukup menguras tenaga dan dengkul ini. Ada batu guys. Masih nanjak. Curam kali. Nanti turun juga pun menangis aku. Oke gaskeun. Oke teman-teman. Jadi kalau di hutan itu kita harus fokus ke sekeliling kita. Jangan hanya fokus ke trek. Soalnya kan di hutan itu banyak hewan-hewan yang berkeliaran. Contohnya kayak di sini. Ini hutan bambu dan hijau. Hijau semua kan. Nah, takutnya kalau kita tidak waspada, takut ada ular ataupun serangga-serangga lain yang dapat melukai kita. Jadi kita harus pandai-pandai melihat situasi. Jangan hanya fokus ke teks saja. Jadi begitu. Ya, teman-teman. Mantap. Tanjakan-tanjakannya begitu curam dan licin banget. Apalagi pas kemarin pas turun hujan yang lumayan gede. Jadi kita harus terus berhati-hati. Dan usahakan selalu berpegangan tangan yang erat ya. Masih menanjak guys. Trek akar. Bismillah. Parah. Untung bawa trekking pole. Jalannya melipir kemana coy? Gelap banget cok. Gelap cuy. Itu pos 2 mungkin. Setelah beberapa menit saya berjalan, akhirnya saya sampai juga di pos 1. Ya, pos 1 yakni pos Batu Lawang. Pos yang ditandai dengan 2 buah batu yang cukup besar dan yang berimpitan. Dan areanya lumayan bikin bulu kuduk merinding ya teman-teman. Beda gitu sama trek-trek lain, di sini merindingnya lumayan banget gitu, gak kerasa sedikit gitu. Ya namanya juga hutan, kita harus selalu berhati-hati dan jangan lupa ucap assalamualaikum atau permisi ya, karena ini adalah rumah orang lain. Kita kesini adalah sebagai tamu tentunya. Kita harus selalu sopan dan santun. Hutan itu bukan tempat bermain. Hutan itu ialah tempat kita bertamu. Setelah cukup istirahat,
Mari kita gaskan lagi. Betulnya puncaknya kemana coy? Ketiga jalur cok. Sana, sana, sana. Puncak ke atas mungkin. Ini aja. Semoga aja bener ya guys ya. Yuk. Oh itu nih. Ada tanda hijau. Itu benar. Kesini coy. Oh ada juga. Nih. Puncak ke atas. Puncak itu ke atas ya guys ya. Kalau ke bawah turun. Ke atas puncak. Bawah turun. Puas beristirahat di pos 1, saya melanjutkan berjalan. Dan betapa berkejutnya saya langsung dihadapkan dengan trek batu. Trek batu yang lumayan besar-besar. Dan di trek batu ini yang membuat dengkul sama mulut saya ketemu, ya saling berimpit gitu saat saya melewatinya. Pos 1 ada 4 pos. Berarti 3 pos lagi. Hup. Bismillah. Bismillah. Dekat cuy. Burung mendekat. Bismillah. Jalannya cok. Coba kita lihat. Tek akar cukup menyulitkan kaki bertinjak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menanjak beberapa menit dari pos 1 yang lumayan banyak menguras tenaga, tapi tidak apa-apa, semua terbayarkan dengan hamparan awan yang menutupi kota Bandung. Dan lautan-lautan awan ini sangat cerah sekali. Yang awalnya tadi pagi mendung dan sekarang tiba-tiba cerah. Sepertinya semesta merestui perjalanan saya kali ini. Jalannya masih panjang. Nukik terus. Tapi terbayarkan. Coba lihat guys. Set. Cerah sekali. Cerah sekali. Kondisi mukaku cok. Tidak estetik ya. Tapi gak apa-apa. Tapi santaro. Coba lihat. Set. Lautan awan coy. Kota Bandung. Kelihatan. Alhamdulillah ya Allah. Pemandangannya cok. Mantap sekali. Tanjakan cok. Masih mantap. Ada kabut di atas cuy. Bismillah. Semoga aja masih dapat lautan awan di atas. Terus aku gaskan lagi. Ada suara di pohon cuy. Gak tahu suara apa. Mungkin monyet. Semoga aja ketemu sama hewan. Malas aku. Merinding coy. Takut hewan aku. Oh.
Buset, tanjakannya lur. Oh, lihat lautan awan, lautan tanah. Sekarang udah 7:30 dan view-nya masih bagus. Oke, kita lanjut jar pas 2. Nanti istirahat pas 2. Cuaca berkabut guys. Kabut ya. Mau aja gak turun hujan. Kabut mulai turun, pertanda hujan sebentar lagi turun. Saat saya sampai di pos 2. Pos 2 Batu Tumpang. Nah, dan seperti biasa, saya mengabadikan momen-momen dengan cara berfoto. Sekalian beristirahat sejenak ya. Mengistirahatkan dengkul. Ya, maklum lah. Jarang berolahraga begini. Jadi dengkulnya agak sedikit capek gitu. Tapi gak apa-apa kan, namanya juga manusiawi. Tidak apa-apa untuk beristirahat, karena sejatinya kalau kita tidak beristirahat, ya kita pasti capek. Tadinya gua mau ngecas ini coy, cuman gua gak bawa ininya, apa namanya, USB-nya ketinggalan di rumah. Aduh cok. Mana ini udah merah lagi, baterainya tinggal satu doang. Ada saja ya guys ya. Mungkin kali ini full HP ya, soalnya ini mau aku edit buat kalau istirahat, buat video loops untuk vlog seperti ini pakai HP aja. Tegaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kabut mulai menebal, tatkala saya mulai berjalan lagi untuk pergi ke pos selanjutnya. Gua lihat WA dulu tadi. Lah kok turun? Benarkah? Kok turun guys? Jalannya turun. Aduh. Kalau turun kakiku agak tremor. Coba lihat kabut guys. 70% powerbank ada. Bentar. Kabut cok. Biasanya kalau udah turun gini langsung dihantam sama tanjakan. Biasanya diberi dulu apa enak, habis itu terjal. Gak apa-apa, namanya juga naik gunung, nikmati alurnya, nikmati prosesnya, karena tidak ada gunung yang mudah untuk didaki untuk pemula. Semua gunung punya trek, punya kesulitannya sendiri masing-masing, punya kesulitan tersendiri. Jangan pernah meremehkan alam ya guys ya. Kita ini ke alam sebagai tamu. Selayaknya kita bertamu, kita harus sopan santun, beri salam, assalamualaikum. Apalagi kalau jangan pernah membuang sampah di gunung. Lestarikanlah alam Indonesia. Alam sudah menyediakan semua yang indah-indah untuk kita sebagai manusia. Ya, seperti halnya gunung, pantai, dan tempat-tempat wisata lain. Tugas manusia itu menjaganya. Jangan sampai kita merusaknya. Dan buat kalian yang masih
buang sampah sembarangan di gunung ya. Cobalah bawa sampah kalian kembali turun, karena tidak berat coy. Iya, yang berat itu cuman ketulusan kita. Anjay, ini gua jelek bukan? Tes titik apa? Syukuri apa yang ada. Mukanya tidak dikondisikan ya guys ya. Gak apa-apa. Mantap. Treknya lumayan menanjak lagi. Kita udah di pos 2. Tinggal berapa pos lagi ya? 3 atau 4? 4 mungkin. Oke, kita lanjut lagi. Kalau udah ya pos 3. Bye. Menjelang ke pos 3, saya dihantam dengan tanjakan-tanjakan yang tiada ampun. Buset, pokoknya ini dengkul hampir mau copot coy. Mantap sekali. Treknya coy. Batu. Mantap. Menguji dan melatih. Mental serta fisik dan tenaga. Nah, itulah manfaat pergi ke gunung. Selain olahraga, yang asah mental. Dan Mang Layang hari ini full kabut coy. Gak apa-apa lah. Tadi kita udah lihat yang bagus-bagus ya. Sekarang kita lanjut. Bismillah. Set. Bismillah. Ngeri bos. Coba. Nanti jalan pulangnya gimana coy? Naiknya susah, apalagi pulang. Menurun, menguji dengkul, apalagi yang kebanyakan coklat. Kabut cok. Ya Allah, moga-moga gak hujan sih. Kabut. Nah kalau nggak kabut, itu hamparan gunung bagus. Tapi gak apa-apa, namanya juga alam. Kita tidak bisa memprediksi alam. Kita hanya harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Nah, itu tugas sejatinya manusia, mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Oke, lanjut. Ada 2 percabangan jalur. Sini nggak landai, mungkin sana. Kalau aku sana, mantap. Kita ambil ke sini. Let's go. Agak melipir dikit, tidak apa-apa. Penting landai dan mudah dilewati. Nah kan. Sama saja lah. Di atas ada orang ya. Berpeganglah agar tidak jatuh. Tapi jangan terlalu erat, karena yang tik pegang terlalu erat juga bisa lepas. Sewajarnya saja. Kabut coy, dan mulai dingin cok. Aku kan pakai kemeja. Tadinya mau pakai jaket, cuman aku pikir bakal cerah. Secerah hatiku, secerah masa depan kita berdua. Anjay. Gak apa-apa. Bismillah. Lanjut lagi. Kabut semakin menebal saat saya sudah sampai ke pos 3 Batu Keraton. Ini kabut bikin bulu kuduk merinding aja sumpah.
Apalagi saya sendiri dan gak ketemu sama pendaki lain pas di trek ini. Aduh, tapi gak apa-apa, bismillah saja. Dan lagi di pos 3 ini saya beristirahat cukup lama karena treknya lumayan menguras energi dan untuk berfoto tentunya. Sebagai kenang-kenangan, hehe. Jadi kita lanjut dari pos 3 ke pos 4. Pos 4 itu puncak kalau nggak salah. Bismillah. Assalamualaikum. Tuh, kabut ya. Itu hujan bukan ya? Tahu sih. Moga aja nggak hujan. Kebayang kalau hujan. Jangan dibayang-bayang. Gua gak bawa playset. Saya gak bawa playset coy. Tadi ikut taruh di rumah. Aduh. Itu namanya tidak SOP. Pentingnya playset kalau TikTok ya begitu. Bismillah aja. Semoga tidak hujan. Bismillah ya Allah. Nanjak pol. Bismillah. Kabut cok. Trek akar. Jalan yang licin menjadikan langkah saya semakin melambat. Untung saya bawa trekking pole. Jadi ada sedikit pegangan lah buat berjalan kaki di atas tanah yang licin. Selicin hatimu. Hihi, cuaks. Itu kita istirahat di atas. Agak lamaan dikit. Kena ngecas HP dulu. Sambil hemokan. Apa ini? Kita harus merunduk. Takut ketimpa dahan pohon. Cuaca sesekali cerah yang membuat perasaan saya menjadi lega. Ya, semoga saja di puncak sana cerah dan ada orang, itu pikir saya. Sendirian. Kalian dengar itu? Ada suara hewan. Ada yang tahu hewan apa? Yang tahu komen di bawah. Oke, lanjut. Nanti kita lanjut vlog lagi. Jangan disentuh ya. Jangan disentuh. Nanti gatal. Full kabut coy. Tapi cerah hanya sesaat. Setelah saya sampai di puncak, kabut semakin tebal dan tambah tebal. Tambah lagi gak ada pendaki sama sekali. Bulu kuduk ini mulai merinding. Coba, apalagi di sini ada makom. Kebayangkan betapa takutnya perasaan saya. Aduh, puncak yang
full kabut tebal gini hanya saya seorang. Saya pikir tadi pasti ada 1 atau 2 orang pendaki. Tapi apalah daya, ini hari Senin. Hari orang di mana bekerja. Kalau Minggu ya pasti ada, mungkin itu juga. Di sini saya mulai sedikit panik, tapi gak apa-apa. Saya mencoba menenangkan diri karena ya ini kemauan saya. Tapi di hutan itu yang harus ditakutkan bukan hal-hal yang mistis, tapi hal-hal yang nyata, yakni seperti hewan buas dan lain-lain. Puncak Manglayang. Gak ada orang coy, cuman aku sendiri. Mantap. Jam 8.15, sejam 15 menit coy. Nih Puncak Manglayang, Poltar, polisi Taruna. Nih Puncak Manglayang. Sini juga, kalau ke sini mungkin ke Baru Berem mungkin. Dan di sini juga ada makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makam juga di sini. Dan kondisi puncaknya sepi. Nah, ini jalan ke Puncak Bayangan. Puncak Bayangan yang di bawah ya, yang kalau misalkan kalian mau camp bagus lah. Mau nerbangin drone juga bagus. Sana Puncak Bayangan, karena kalau mau nerbangin drone di sini gak bisa. Ini ya kabut puncaknya ini. Nah, itu juga jalan ke Baru Berem. Kabut coy. Mungkin aku juga gak lama-lama di sini sih. Soalnya sepi coy. Gak ada orang. Ini juga apa? Ketakut makam aku. Soalnya batas gitu. Gak boleh sembarangan ya. Assalamualaikum. Nah, Puncak Manglayang. Kita foto-foto dulu. Foto-fotonya di sana. Tapi gak bagus sih. Sini aja ya. Tapi ini apa ya? Takut makam aku coy. Bismillah aja lah. Enggak, bukan. Dari tadi ada suara hu coy. Suara apa ya? Tuh. Kedengeran nggak? Dan full kabut coy. Nah, masih ada suara hu. Aku juga sih gak mau lama-lama di sini sih ya, karena kabut, takut hujan. Jadi aku mau foto-foto dulu. Makin keras coy. Apa ya? Suaranya dari sana. Suara yang terdengar keras oleh telinga, tapi anehnya tidak terekam oleh kamera. Bulu kuduk saya mulai merinding. Apakah itu